Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, sekarang kami berada di Ma'had Madinatul Iman, di Yayasan Markis Al-Quran dan Sunnah yang terletak di Lipat Kain. Alhamdulillah, di tempat ini dimulai hari Jumat sampai hari ini daurah syar'iyah yang pertama dilaksanakan dengan membahas kitab yang luar biasa, membahas tentang risalah fi da'wah ila Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana seorang da'i betul-betul berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak faedah-faedah yang kita dapatkan di dalam daurah ini. Di antaranya hendaknya setiap da'i betul-betul ketika mendakwahkan manusia lillahi tabaraka wa ta'ala. Begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan bagaimana kita betul-betul berdakwah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Udu'u ila sabili rabbik. Berdakwahlah engkau kepada jalan Rabbmu. Dan dakwah wajib harus kita sampaikan dakwah yang benar, dakwah yang mengajak manusia kepada tauhid, sebagaimana disebutkan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ataina linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ini di antara faedah yang luar biasa yang kita dapatkan di dalam daurah ini. Mughirah bin Syu'bah mengatakan, kami datang ke tempat ini untuk berdakwah. Apa tujuannya? Linukhrijal ibad, agar kami mengeluarkan manusia yang mana mereka menyembah manusia kepada menyembah Rabbnya manusia. Maknanya bagaimana kita berdakwah mengajak manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu banyak faedah-faedah yang lainnya sehingga kita bisa termotivasi dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa memahami bagaimana cara berdakwah yang benar, dakwah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan juga di antara faedah dakwah, itu faedah daurah pada beberapa hari yang kita lakukan di tempat ini, hendaknya setiap da'i ketika berdakwah di tengah-tengah manusia, maka dakwah terlebih dahulu adalah bagaimana mengajarkan manusia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu jangan lupa mendakwahkan bagaimana manusia memiliki akhlak yang mulia. Karena di antara tujuan Nabi SAW diutus di permukaan bumi ini bukan hanya mengajak manusia mentauhidkan Allah, juga bagaimana kita bisa berakhlakul karimah. Sebagaimana Nabi mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan juga di antara hal yang penting ketika kita berdakwah adalah bagaimana kita bisa selalu mengajak manusia agar terus berusaha meniti jalan yang dititi oleh para sahabat, terkhusus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka faedah yang luar biasa juga kita dapatkan, bagaimana setiap da'i terus berusaha mengajak umat agar mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Bagaimana mereka mengenal Allah dengan benar, bagaimana mereka beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan juga di antara faedah
daurah yang kita dapatkan adalah bagaimana seorang dai harus terus bersabar di dalam dakwah-dakwah yang dia jalani. Makanya para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya hendaknya setiap dai terus membaca kisah-kisah perjalanan para ulama terdahulu, bagaimana mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu membaca bagaimana siratun Nabi alaihi salatu wassalam dalam menyampaikan agama ini. Maka dengan itu insyaallah taala setiap dai akan bisa istiqamah di dalam dakwahnya. Setiap dai akan bisa bersabar di dalam setiap dakwah yang dia sampaikan. Apapun rintangan yang dia dapatkan di dalam dakwah, dia akan bisa bersabar. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siapapun di antara kita yang memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikan kepada manusia. Tentu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ilmu yang kita dapatkan untuk mendakwahkan diri sendiri, keluarga, dan kaum muslimin yang lainnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Maka teruslah kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita dapatkan ke depannya. Adapun natijah, hasil dari dakwah yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga kita dapatkan faedah yang luar biasa di dalam dakwah ini. Adapun natijah, hasil dari dakwah kita, maka jangan dilihat sekarang. Dilihat nanti di akhir. Sebagaimana Nabi SAW ketika berdakwah di kota Mekah, diusir oleh penduduk Mekah, diusir oleh kaumnya, berangkat ke kota Taif, dan ternyata di kota Taif pun Nabi SAW diusir, disakiti, juga tidak diterima dakwahnya, sehingga malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang membawa kabar bahwasanya beliau membawa dua malaikat penjaga gunung yang berada di kota Mekah ketika itu, yang mana dua malaikat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku agar aku hancurkan penduduk kota Taif dengan menghempaskan dua gunung ini." Maka lihat bagaimana Nabi SAW memiliki angan-angan yang begitu luar biasa tinggi. Beliau melihat hasilnya nanti, bukan sekarang di dalam dakwahnya. Apa kata beliau? Ya, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan keluar nantinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Jadi subhanallah, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nyata terjadi. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, khususnya para duat dimanapun antum berada, teruslah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya para duat yang benar, mereka warathatul anbiya, pewaris para nabi. Dan ini adalah bentuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita berdakwah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.